Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Enrico Toralaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Kita akan membahas mengenai apakah Alkitab kita, Injil kita sudah dipalsukan karena setiap saat, setiap detik katanya selalu saja direvisi. Permasalahan dari teman muslim kita adalah perevisian terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab yang tadi aku bacain. Jelas Al-Quran juga mengalami hal yang sama. Kalau bahasa Arab yang tadi aku bacain, jelas Al-Quran juga mengalami hal yang sama. MU. Begitu Al-Quran juga direvisi dong. Karena Al-Quran mengalami beberapa revisi di dalam terjemahannya. Contohnya saja kalau kita membaca surah An-Nisa ayat 34 di mana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di mana kalau kita melihat di dalam terjemahan tahun 90, kata qawamun ini diartikan sebagai pemimpin. Kalau kita lihat pada edisi penyempurnaan 2002, kata qawamun jadi pelindung. Pada penyempurnaan 2019, kata qawamun jadi penanggung jawab. Artinya, di dalam terjemahannya sendiri selalu saja ada perbedaan dan selalu saja direvisi. Tetapi, apakah dengan penggantian arti kata qawamun itu digantikan? Tidak. Demikian juga dengan Alkitab. Terjemahan kita selalu saja pasti akan kita revisi. Karena itulah tujuan dari terjemahan, supaya orang yang membaca teks aslinya bisa memahami lewat terjemahan. Dan kita tahu bersama bahwa bahasa itu adalah hal yang dinamis, artinya selalu berubah. Tahun 1990, tahun 2000, tahun 2022, bahasa Indonesianya tetap masih bahasa Indonesia. Tapi gayanya pasti sudah berbeda dari masa ke masa. Oleh karena itu, kita butuh untuk merevisi terjemahannya. Tapi, apakah dengan merevisi terjemahan-terjemahan tersebut, kita memalsukan Alkitab kita? Jawabannya adalah tidak. Kita memiliki teks asli yang masih utuh, yang masih sama dari semulanya sampai sekarang. Dan jumlahnya adalah 5.366 manuskrip. Dibandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran hanya memiliki sekitar 7 manuskrip saja. Di mana beberapa manuskrip diantaranya hanya berjarak belasan tahun dari kematian Yesus. Kalau Al-Quran jelas berjarak sekitar beberapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun dari kematian Nabi Muhammad. Beberapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun dari kematian Nabi Muhammad. MU, tanpa gelar lagi kan musim ini. Tapi meskipun kita memiliki 5.366 manuskrip dan jarak yang sangat-sangat dekat dengan peristiwa, bahkan akurasinya sangat-sangat tinggi, Alkitab kita masih saja dibilang palsu. Itu kembali kepada pemikiran kita sendiri. Apakah kita mau percaya dengan bukti yang empiris, bukti sejarah yang ada, atau kita mau percaya saja apa yang dikatakan kepada kita dan imani saja. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam. Sekarang, mari kita mulai tanggapi argumennya, umat pemuja tiang jemuran tersebut, satu demi satu. Let's go. Memang benar, dan kami selaku umat Islam, tidak menyangkal hal tersebut, jika terjemahan Al-Quran mengalami perubahan, atau revisi, tapi yang perlu ditekankan di sini. Pertama, perubahan terjemahan tersebut tidak merubah makna atau pesan yang ada dalam ayat tersebut. Poin kedua, surat An-Nisa ayat 34 tersebut membahas tentang pengunggulan kaum lelaki berhak menjadi seorang pemimpin, sebab Allah telah melebihkan golongan mereka dari sebagian golongan yang lain. Dan surat An-Nisa tersebut bukan berbicara mengenai kepemimpinan secara umum, namun kepemimpinan dalam ayat tersebut
berbicara pada lingkup keluarga. Jadi intinya, bahwa kata kawamun dalam surat An-Nisa ayat 34 tersebut ialah seorang laki-laki yang memimpin dan bertanggung jawab untuk melindungi, menjaga, mendidik istri dan anak-anaknya dan juga menafkahi anggota keluarga tersebut. Jadi jelas, dalam revisi tersebut tidak merubah makna yang terkandung di dalam ayat dalam surat An-Nisa tersebut. Poin ketiga, yang perlu Anda ketahui, wahai Oten, Al-Quran adalah kitab yang sebagian ayat-ayatnya bersifat yahtamil wujuh al-mana, merupakan banyak makna atau penafsiran. Dan poin keempat, ini poin terpenting yang perlu Anda ketahui, wahai Oten pemuja tiang jemuran, kami umat Islam, bukan umat terjemahan, kayak ente. Dan yang kami baca dan pelajari, bukan terjemahannya, tapi langsung teks originalnya, sedangkan terjemahannya hanya sekedar untuk membantu pemahaman saja. Karena pada kenyataannya, yang kami amalkan dalam setiap ibadah kami, baik sholat 5 waktu, puasa, zakat, bahkan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi pun, yang kami baca dan amalkan bahasa Arabnya, dan bukan terjemahannya. Jadi, original teksnya tidak pernah berubah, apalagi direvisi, dan Al-Quran tetap sama, terjaga. Dari awal Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian beliau mengajarkannya kepada para sahabat-sahabatnya. Al-Quran tetap sama, dan tidak pernah berubah, sampai saat ini, sebagaimana Allah pun berjanji untuk menjaga kemurniannya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Wahai Oten pemuja tiang jemuran, perlu kalian tahu, bahwa terjemahan itu bukan Al-Quran, dan Al-Quran yang kami imani tidak pernah berubah. Dan jangan pernah samakan antara Al-Quran dan Al-Kibulmu, jelas sangat tidak sebanding, karena Alkitab bukanlah murni firman Tuhan dan sudah banyak distorsi. Dan untuk masalah manuskrip, kami bukan umat yang bertumpu pada manuskrip, apalagi masalah kuantitas atau jumlah. Banyaknya jumlah manuskrip bukan sebuah tolak ukur, dan tidak ada jaminan untuk menilai keaslian firman Tuhan. Meski manuskrip Al-Quran hanya sedikit, itu bukan masalah buat kami, karena tanpa manuskrip pun, Al-Quran sudah lebih dulu dihafal oleh para sahabat Nabi dan diajarkan secara turun-temurun. Dan Al-Quran sudah lebih dulu ada dalam hati dan ingatan umat Islam. Jadi, kami umat Islam bukan umat terjemahan dan bukan umat yang bergantung kepada manuskrip. Seandainya pun, baik Al-Quran dan manuskrip Al-Quran di muka bumi ini dimusnahkan, insya Allah, kami umat Islam mampu untuk menuliskannya kembali, sama seperti semula. Namun lain ceritanya, jika hal tersebut terjadi pada Al-Kibul Anda, wahai Oten, saya berani jamin, tidak akan ada satu pun dari umat Kristen yang mampu untuk menuliskannya kembali. Sekali lagi saya tegaskan di sini, banyaknya jumlah manuskrip bukan ukuran untuk menilai sebuah keaslian kitab suci. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara otoritas gereja mengkanonisasikannya dan mengklaim Bible yang ada saat ini adalah murni firman Tuhan? Dan berikut ini daftar Injil-Injil yang berhasil diidentifikasi. 1. Injil Markus. 2. Injil Matius. 3.
Injil Lukas. 4. Injil Yohanes. 5. Dialog Sang Juru Selamat. 6. Injil Andreas. 7. Injil Apelles. 8. Injil Bardesranes. 9. Injil Barnabas. 10. Injil Bartolomeus. 11. Injil Basilites. 12. Injil Kelahiran Maria. 13. Injil Cerintus. 14. Injil Hawa. 15. Injil Ebionit. 16. Injil orang-orang Mesir. 17. Injil Encratites. 18. Injil 4 wilayah surgawi. 19. Injil orang-orang Ibrani. 20. Injil Hesychius. 21. Injil masa kecil Yesus Kristus. 22. Injil Judas Iskariot. 23. Injil Jud. 24. Injil Marsion. 25. Injil Mani. 26. Injil Maria. 27. Injil Matias. 28. Injil Merintus. 29. Injil menurut kaum Nazaret. 30. Injil Nikomedus. 31. Injil Kesempurnaan. 32. Injil Petrus. 33. Injil Filipus. 34. Injil Sudomatius. 35. Injil Skitianus. 36. Injil 70. 37. Injil Tadaes. 38. Injil Thomas. 39. Injil Titan. 40. Injil Kebenaran. 41. Injil 12 Rasul. 42. Injil Valentinus. 43. Protevangelion James. 44. Injil Rahasia Markus. 45. Injil Thomas tentang masa kecil Yesus Kristus. Dan masih banyak Injil-Injil lain yang ada pada masa itu. Namun, dari keseluruhan Injil-Injil yang ada tersebut, mengapa hanya sebagian kecil saja yang dikanonisasikan? Serta membuang Injil-Injil yang lainnya? Pertanyaannya, tolak ukur apa yang dipakai untuk merumuskan dan mengkanonisasikannya menjadi bagian kitab suci yang diklaim murni firman Tuhan? Dan berikut ini Injil setelah kanonisasi. 27 kitab yang disebut Perjanjian Baru dalam Alkitab merupakan kitab suci yang khusus bagi agama Kristen. Di antara ke-27 kitab tersebut, salah satunya adalah Kitab Wahyu Yohanes, satu kitab berupa sejarah gereja awal, Kisah Para Rasul, 21 kitab merupakan surat-surat dari Paulus, dan lainnya. Dan 4 kitab disebut sebagai Injil, Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Sangatlah tidak mungkin bahwa ke-27 kitab tersebut ditulis oleh setiap orang yang memiliki hubungan langsung dengan Yesus, meskipun masing-masing dari keempat Injil tersebut memuat sejarah ajaran dan kenabian Yesus. Sangat mungkin bahwa kanon Perjanjian Baru berkembang secara bertahap selama beberapa abad. Pada awalnya, selama 3 abad pertama, dari apa yang disebut era Kristen. Tidak ada konsep mengenai kanon yang resmi dan tertutup berkenaan dengan kitab suci Perjanjian Baru. Beragam kitab dipandang sebagai kitab suci, bergantung pada kekuatan klaimnya, yang menyatakan sendiri bahwa kitab tersebut diwahyukan dari Tuhan. Peredaran dan popularitasnya di berbagai gereja Kristen menentukan kekuatan klaim itu. Akibatnya,
Apa yang dulunya dianggap sebagai kitab suci, di satu tempat, tidak lagi selalu dianggap demikian di tempat lain. Namun demikian, pada awal abad ke-4 Masehi, situasi tersebut mulai berubah. Dalam bukunya Ecclesiastical History, Eusebius Pamphili, uskup Kaisarea, pada abad ke-4 Masehi, ia mengusulkan sebuah kanon kitab suci Perjanjian Baru, di mana ia mengabaikan banyak kitab yang sekarang ditemukan dalam Perjanjian Baru. Pada tahun 367 Masehi, Athanasius, uskup Alexandria, mengedarkan sepucuk surat orang timur yang memasukkan daftar pertama kitab suci Perjanjian Baru yang sesuai dengan Perjanjian Baru sekarang. Meskipun hanya beberapa tahun sebelumnya, ia telah memperjuangkan kitab Pengembala Hermas atau The Shepherd of Hermas sebagai kitab suci yang akurat dan kanonik. Kitab suci Perjanjian Baru kemudian diratifikasi oleh Dewan Hippo tahun 393 Masehi, Sinode Carthage tahun 397 Masehi, dan Dewan Kartagina tahun 419 Masehi. Namun demikian, tidak seluruh gereja timur sepakat dengan kanon yang diusulkan ini, hingga saat ketika terjemahan dalam bahasa Suriah, yang kira-kira muncul pada tahun 508 Masehi, akhirnya sesuai dengan kanon ini. Dengan demikian, memerlukan waktu 3 hingga 5 abad untuk mengikuti selesainya kenabian Yesus, sebelum gereja-gereja Kristen awal merumuskan kanon akhir, yang terdiri atas 27 kitab. Nabi Isa, atau Yesus, yang diutus untuk umat Nasrani, di mana beliau adalah pembawa risalah Tauhid, agar umat Israel saat itu terlepas dari belenggu kemusyrikan dan tirani murka Togut Laknatullah. Akan tetapi, risalah Isa, atau Yesus, yang diterimanya wahyu dari Allah, berupa kitab Injil, sebagai kabar gembira untuk Bani Israel kala itu, telah dirubah dan didustakan oleh umatnya. Sehingga, kesalahan syariat dan kebobrokan tauhid pun tak terhindarkan. Rahib dan pendeta bersekongkol untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Umat ditindas dengan diiming-imingi surga dengan tebusan dosa yang tak jelas. Karena sejatinya, kebenaran sebuah agama terletak pada kemurnian kitab sucinya. Bila ada sebuah agama mengklaim bahwa agamanya itu adalah agama yang benar dan murni datang dari wahyu Allah, maka kebenaran agama itu tergantung dari kebenaran atau kesucian kitabnya. Apakah kitab tersebut betul-betul dari wahyu Allah atau rekayasa manusia? Atau bisa jadi awalnya benar wahyu dari Allah, akan tetapi dirubah oleh tangan jahat para rahib dan pendeta. Kriteria pertama sebagai tolok ukur kebenaran dan kesucian sebuah kitab adalah kitab tersebut tidak tercampuri oleh hasil pikiran manusia dan filsafah manusia, serta bebas dari kesalahan. Sebab kitab suci yang benar dari wahyu Allah tak mungkin salah, karena Allah adalah sumber kebenaran, dan wahyu Allah tidak mungkin mengalami perubahan, penambahan serta pengurangan, karena wahyu Allah itu sifat kebenarannya mutlak dan abadi. Sehingga, apabila ada sebuah agama mengklaim bahwa kitab mereka murni suci dari wahyu Allah, akan tetapi mengalami perubahan, penambahan dan pengurangan serta rekayasa filsafah manusia, maka dipastikan bahwa itu bukan kitab suci, akan tetapi sampah yang dipersucikan.
Sungguh nistalah mereka, karena telah membohongi umat dan mendustakan wahyu Allah. Sebagaimana yang sudah diketahui, bahasa yang dipakai oleh Yesus sehari-hari adalah bahasa Aram. Lalu mengapa Injil bahasa Aram tidak ada, atau dimusnahkan, kemudian berubah menjadi Injil bahasa Yunani? Maka, banyak para pakar kristologi, maupun lainnya, yang jujur dan adil, telah meneliti dengan benar, terungkap sudah, bahwa Injil yang ada adalah rekayasa Paulus dari Tarsus, yang pura-pura mendapatkan mandat dari Yesus, untuk menyebarkan agama Kristen, sehingga, menimbulkan pertanyaan, agama Kristen sekarang ini, apakah agama Yesus, ataukah agama Paulus? Sebab, Saulus sendiri telah menyatakan terus terang, bahwa agama Kristen adalah buatannya, dan bukan agama Yesus, sebagaimana tertulis dalam surat suaranya Paulus, yang dijadikan sebuah kitab suci. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitahukan dalam Injilku. 2 Timotius 2 ayat 8. 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Tetapi sekalipun kami, atau seorang malaikat dari sorga, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8. Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Galatia 6 ayat 11. Dan, berikut ini kepalsuan Alkitab, yang telah banyak dikotori tangan-tangan manusia berhati iblis, dengan revisi, yang justru merubah makna, dan maksud dari pesan ayat tersebut. Saya akan ambil 2 contoh saja, sebagai bukti kepalsuan Alkitab. Kita tahu, umat Kristen, dalam setiap forum debat, selalu menyodorkan, Yohanes 13 ayat 13, sebagai bukti ketuhanan Yesus. Karena di ayat tersebut, murid Yesus berkata, dengan sebutan Tuhan, sehingga umat Kristen awam meyakini, jika Yesus itu benar-benar Tuhan, karena beliau tidak menyangkal disebut Tuhan oleh muridnya. Ini jelas penyesatan, dan kebohongan publik, yang dilakukan para penerjemah Alkitab, karena, pada faktanya, dalam terjemahan versi yang lama, jelas-jelas tertulis Tuan, atau junjungan. Dan ini jelas, merubah makna pesan, yang terkandung dalam ayat tersebut, perlu diingat dan dipahami, arti Tuan, atau junjungan, tidaklah sepadan dengan arti Tuhan itu sendiri. Ataukah, ini salah satu bukti, otoritas gereja, dengan sengaja, menggantikan, atau merevisi kata junjungan tersebut, menjadi Tuhan, untuk mengkukuhkan status ketuhanan Yesus. Sekaligus mendoktrin, dan mengiring opini para jemaatnya, yang mayoritas buta terhadap kandungan yang ada, dalam Alkitabnya sendiri. Sehingga mereka akhirnya menjadi korban kebohongan, dan meyakini doktrin, dan kepalsuan Alkitab tersebut, yang mengira di ayat tersebut, Yesus itu, benar-benar Tuhan. Dan ini merupakan, salah satu upaya otoritas gereja, untuk menutupi kebohongan sosok Yesus, yang sesungguhnya. Dan, bukti kepalsuan yang kedua, Anda bisa langsung kunjungi website dalam link, di deskripsi, di dalam video saya. Dan, sebagai penutup video saya ini, khusus buat Enrico Turalaki, memang bahasa itu dinamis, tapi tetap saja, makna, atau arti, Tuan,
dan Tuhan itu jauh berbeda dan bukan padanan kata yang tepat. Karena dalam tulisan Yunaninya pun tertulis kata kurios yang bila diartikan menjadi junjungan dan bukan Tuhan. Dan fakta yang tidak bisa dibantah, yaitu Anda dan umat Kristen terpaku pada teks terjemahannya, bukan dalam bahasa Yunaninya. Jadi, ini berpeluang terjadinya distorsi dan penyelewengan pesan yang ada dalam kitab suci tersebut. Ditambah lagi, manuskrip Alkitab itu berbahasa Yunani, bukan bahasa Aramaik, yaitu bahasa yang digunakan oleh tokoh dalam Alkitab itu sendiri, yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Jadi jelas, antara terjemahan dan manuskripnya pun sangatlah tidak nyambung, karena Yesus bukan orang Yunani, melainkan orang Israel, dan dia diutus hanya untuk Bani Israel saja. Jadi intinya, antara manuskrip dan terjemahannya sudah bisa dipastikan palsu semuanya, karena manuskrip dan Injil yang ada saat ini adalah produk Yunani, bukan produk asli dari tokoh utama dalam Injil tersebut, yaitu Yesus. Jadi paham ya sekarang antara palsu dan asli itu seperti apa? Akhir kata dari saya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.